Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, disyukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian ba'da subuh. Salam serta salam, semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya termasuk mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Perkenankan kami dari panitia DKM Mushola Al-Jihad menyampaikan kegiatan kajian subuh pagi hari ini bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, tanggal 25 November 2023. Adapun tema kajian akan disampaikan oleh Ustadz Mulyadi Sasmita SAG dengan judul Jalan Mudah Masuk Surga. Materi kajian akan disampaikan sampai dengan waktu suruh. Insyaallah setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan juga bagi para jamaah yang baru mengikuti kajian subuh pagi hari ini, dimohon untuk dapat mengisi absen, yang mana nanti akan kami informasikan kajian-kajian berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kesempatannya sehingga di pagi hari ini kita berkesempatan hadir di tempat yang mulia, ya, di rumah Allah. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu menghadiri masjid ini, majlis ini akan menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita dan menghimpun kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini, jalan mudah masuk surga. Pengen masuk surga? Nah, pengen. Syarat masuk surga mati dulu. Nah, siap mati, Bu? Siap. Ya, jadi kalau masuk surga ya mati dulu. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Moga-moga sholat subuh kita menjadi sholat yang khusyuk, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat yang khusyuk, kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun
Sholat yang khusyuk itu pelakunya akan mewarisi surga yang bernama surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Jadi nanti di situ dia akan mewarisi. Alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, absus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wassallu bil laili, niyamun nas tadkhulul jannah bisalam. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada beberapa amalan yang akan mengantarkan pelakunya masuk surga dengan selamat. Apa amalan-amalan itu? Yang pertama kata Nabi, absus salam, yaitu menyebarluaskan salam. Dalam matan yang lain, Nabi SAW bersabda, ada 5 kewajiban muslim dengan muslim yang lain. Khamsun tajibulil muslim ala akhi. Ada 5 kewajiban muslim dengan muslim yang lain. Yang pertama adalah raddus salam, yaitu menjawab salam. Nah, satu hadis mengatakan sebarluaskan salam, yang satu lagi menjawab salam. Kalau dilihat dari hukum fikih, menyebarluaskan salam adalah sunnah, sementara menjawabnya adalah wajib. Tetapi ini bukan sunnah fikih, tetapi sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi mengatakan ketika berada di Madinah itu, Ya ayyuhan nas, absus salam. Jadi sebarluaskan salam. Nah, salamnya yang sempurna, ya. Kata Nabi, salam yang sempurna itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah paling sempurna. Enggak usah ditambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Secara makna mungkin baik. Ya, Allah yang maha tinggi. Tetapi secara syariat bahwa Nabi mencontohkan salam itu yang sempurna itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ajaran salam ini. Orang yang menyebarluaskan salam berarti dia berharap mendapat keselamatan. Orang yang menebarluaskan salam berarti dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menebarluaskan salam, dia akan mendapat cintanya Allah, kasih sayang Allah. Orang yang menyebarluaskan salam, dia akan mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan salam kita berharap keselamatan, kasih sayang Allah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu. Jadi ini ajaran yang luar biasa. Siapa yang tidak ingin keselamatan? Setiap kita ingin selamat, ya, di dunia dan di akhirat tentu. Saking pengen selamatnya punya anak laki-laki dikasih nama Selamat. Ya, Masya Allah. Di antara kita ada Pak Selamat. Ya. Inilah yang masuk masjid dengan selamat ini.
Namanya selamat. Ya. Jadi siapa yang tidak ingin keselamatan? Setiap kita pengen selamat di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak ingin cinta Allah? Siapa yang tidak ingin kasih sayang Allah itu ada pada kita? Setiap kita ingin cintanya Allah, ingin kasih sayang Allah itu ada pada kita. Siapa yang tidak ingin keberkahan dalam hidupnya? Setiap kita ingin berkah. Ya. Nah, ini adalah akhlak Islam, ajaran yang sempurna. Jangan disederhanakan. Ya. Jadi kalau ucapan salam ini bersifat atau berlaku universal. Ketika kita berada di Indonesia, kita ucapkan salam kepada saudara-saudara kita yang berada di Amerika. Di sana, di sini malam, di sana siang. Ya, itu akan selalu relevan. Tapi kalau disederhanakan, selamat pagi, ya mungkin paginya selamat, sorenya masih selamat kan? belum ganti nama kali. Ya, pagi selamat, bisa saja siangnya nggak selamat, sorenya nggak selamat. Ya, jadi jangan disederhanakan, jangan dirubah. Ini identitas seorang muslim. Ishadu bi anna muslim. Ya, kita harus bangga ya dengan ajaran Islam yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasulullah itu ya menyuruh kita untuk menyebarluaskan salam. Ya, sudah pasti banyak manfaat, keutamaan yang akan kita dapat. Kenapa? Karena pelaku orang yang menyebarluaskan salam ini nanti dia akan mendapatkan ganjaran masuk surga dengan selamat. Ya, maka itu ketemu kita dengan saudara-saudara kita, mana yang lebih dulu mengucapkan salam itulah yang terbaik. Ya, sebarluaskan salam dengan senyum. Itu doa bidua, masya Allah. Ketemu assalamualaikum. Maka ketika kita mendapatkan salam seperti itu, jawablah yang lebih baik atau yang semisal. Ya, kalau kita assalamualaikum, ya yang mendengar jawab lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah atau wabarakatuh. Ya, atau semisalnya waalaikumsalam. Nah, ketika Nabi menyuruh kita untuk menebarkan salam ini, Nabi kasih cara-caranya. Caranya ketika kita sedang berjalan, ucapkan salam kepada yang sedang diam, duduk. Ketika kita lagi mengendarai, ucapkan salam kepada yang sedang berjalan. Yang muda, ucapkan salam kepada yang tua. Yang sendiri ucapkan salam kepada yang banyak. Nah, saya sendiri, maka sunnahnya adalah saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi dulu ketika saya sekolah dasar, ya, ketika murid semua berada di dalam kelas sudah rapi, duduk rapi, datanglah seorang guru. Kemudian murid semua berdiri lalu sama-sama mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gurunya menjawab waalaikumsalam. Ya, padahal ini harusnya yang sendiri mengucapkan salam kepada yang banyak, bukan yang banyak mengucapkan salam kepada yang sendiri. Ya, jadi disuruh salam, caranya mengucapkan salam juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis lain, ya, idza kana akhiruz zaman, yarfa'ullah arba'atun asya. Di akhir zaman nanti Allah akan mengangkat 4 hal dari muka bumi ini. Yang pertama yang akan diangkat oleh Allah al-barakatu minal ard, yaitu keberkahan
yang diangkat oleh Allah di muka bumi. Yang kedua, ar-rahmatu minal qulub, yaitu kasih sayang yang ada pada setiap manusia. Al-haya'u minan nisa, rasa malu pada wanita. Al-adla minal hukam, dan rasa adil pada para hakim. Nah, kata Allah, di akhir zaman Allah akan mengangkat 4 hal. Pertama, keberkahan. Yang kedua, kasih sayang. Nah, di antara penyebab mengapa Allah akan angkat keberkahan, mengapa Allah angkat kasih sayang pada diri kita, itu karena kita yang mengaku muslim tidak mau menebarluaskan salam. Kenapa? Karena ketika kita sebarluaskan salam, sama saja kita ingin keselamatan, ingin kasih sayang Allah, ingin keberkahan. Kalau kita meninggalkannya, sama saja tidak ingin selamat, tidak ingin keberkahan, tidak ingin mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita menginginkan keberkahan dan kasih sayang Allah itu ada pada diri kita, ada di bumi ini, maka ayo kita laksanakan sunnah Nabi ini untuk afsus salam, menyebar luaskan salam. Ya. Jadi salam ini doa yang sangat luar biasa. Yang kedua, kalau hadis yang kedua tadi, kewajiban. Menjawab salam itu adalah wajib. Bahkan, ya, sebaik-baik pencuri adalah pencuri salam. Ketika ada tetangga datang tamu, dengar kita ucapan salam itu, Assalamualaikum. Langsung kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi sebaik-baik pencuri adalah pencuri, tapi jangan salah dengar ngaji. Sebaik-baik mencuri ayam. Nah, besok pagi ayam tetangga hilang. Itu katanya Ustadz ngajarin mencuri ayam. Ya, mencuri salam. Semua salam wajib dijawab. Ya, kecuali 3. Tidak ada jawaban ya ketika dia mengucapkan salam. Contohnya tadi saya sebagai imam sholat subuh. Ketika saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka makmum di belakangnya jangan jawab. Ini kata Pak Ustadz, hukum salam itu wajib dijawab. Ya, makanya ketika imam Assalamualaikum, Waalaikumsalam, rusak sholatnya. Yang kedua, salamnya ketika kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Itu nggak ada jawaban. Ya. Jangan sekali-kali minta jawaban, ibu pergi ke kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bangun ntar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, salamnya orang di luar Islam. Ya. Tidak ada jawaban. Tapi Nabi pernah mengatakan ketika Nabi sedang duduk, datang seorang Yahudi, Nabi juga mengatakan dia mengucapkan salam dengan ucapan salam yang benar. Ya. Nabi menjawab hanya waalaikum saja. Tapi suatu ketika ada orang Yahudi Nasrani datang kepada Nabi. Nabi sedang duduk bercengkrama dengan Siti Aisyah istrinya. Datang orang Yahudi Nasrani itu mengucapkan Assalamualaikum. Jadi bukan Assalamu, tapi Assalamualaikum. Kecelakaan buat. Maka Siti Aisyah menjawab dengan kesal. Waalaikumsalam wala'nah. Kamu yang celaka dan kamu yang mendapat laknat. Tapi kata Nabi, cukup jawab bagimu semisalnya. Waalaikumsalam. Kamu yang celaka. Ya. Nah, jadi kalau ada orang
di luar Islam mengucapkan salam yang benar, jawab saja waalaikum. Kau ucapan bagaimana kamu? Atau kalau tadi jawabannya assam, jawabnya waalaikumsalam. Ya, kan sekarang banyak nih ya anggota-anggota dewan bukan muslim tapi pakai peci, wah salamnya lebih pas sama kita. Rukut Sitompul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau jawabannya ucapannya benar, waalaikum saja. Ya. Nah, ini menyebar luaskan salam adalah amalan yang akan mengantarkan kita masuk surga dengan selamat. Yang kedua, wa'at imut ta'am, yaitu orang yang memberi makan, suka memberi. Ya, misalkan nih kajian subuh, ya ada makan. Kemudian di antara jamaah ikut partisipasi, memberi makan. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang nanti pelakunya akan masuk surga dengan selamat. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Ya, nabi-nabi yang mendapat cobaan yang dahsyat ketika menyebarkan dakwahnya dan berada dalam kesabarannya, tingkat tinggi kesabarannya. Tetapi Nabi Allah Ibrahim bukan hanya mendapat gelar sebagai ulul azmi, tapi mendapat gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nah, di antara yang menyebabkan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, ya di dalam ya Nasaihul Ibad dikatakan bahwa di antaranya yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim menjadi gelar atau mendapat gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali bersama tamunya. Jadi bersama yang lain. Nabi Ibrahim terlalu bertahadus binikmah, membagi kenikmatan. Ya. Jadi selalu makan bersama yang lainnya. Jadi nggak pernah makan sendiri. Kenapa? Karena makan bersama itu nilai berkahnya, Masya Allah. Makanya suatu ketika Nabi Allah Ibrahim tidak mendapati orang yang makan bersamanya, maka dia rela berjalan sampai kiluan hanya sekedar untuk mencari teman untuk makan bersama. Sehingga Nabi Ibrahim disebut sebagai Abu Diyu, yaitu bapaknya para tamu. Ya, jadi katakan tuh ada 3 yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapat gelar sebagai Khalilullah. Ya, itu yang ketiganya karena Nabi tidak pernah makan kecuali bersama dengan tamu. Kalau yang pertama, kenapa Nabi Allah Ibrahim dia mendapatkan gelar sebagai Khalilullah? Karena Nabi Allah Ibrahim selalu mengutamakan perintah Allah di atas perintah yang lainnya. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika Nabi Allah Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, ya itu lama berumah tangga tapi lama juga mendapatkan keturunan. Bahkan kemungkinan mandul susah punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Ya, tidak lama menikah, ya Siti Hajar hamil lalu melahirkan yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika lahir punya anak, nah Sarah juga hamil. Dari 2 istri Nabiullah Ibrahim ini, dua-duanya melahirkan seorang nabi. Kalau jadi Siti Sarah siapa? Ishak. Ya, Ishak nabi. Ya, Ismail nabi. Nah, ketika Nabi Ibrahim sedang senang-senangnya punya keturunan, punya anak yang sudah lama dinantikan, ada perintah untuk menyembelih putranya. Malam bermimpi, lalu paginya menyampaikan kepada putranya Ismail. Ismail, ayah bermimpi untuk menyembelih Muna. Ayah bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Jawab anak yang soleh, yang lahir dari ibu bapak yang soleh-soleha ini,
silahkan ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Jadi Nabi Allah Ibrahim ketika ada perintah Allah, menyakitkan, menyenangkan baginya, langsung tidak pikir panjang-panjang, sami'na wa ata'na. Ya. Langsung dibawa anaknya untuk dieksekusi, untuk disembelih di satu tempat di antara Musdalifah dan Mina. Ya, jadi kalau orang berziarah ke Armina itu biasanya bis itu berhenti di situ untuk menunjukkan di mana lokasi Ibrahim mengeksekusi putranya Ismail. Di situ ada tugu, ya, tempat yang akan dijadikan penyembelihan Nabi Allah Ismail itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang umroh, ya, itu biasanya diantarkan ke situ. Ya, alhamdulillah nih bulan ini saya nggak umroh. Biasanya tiap bulan umroh. Makanya pengurus telepon, bisa nggak? Saya lagi di Mekah. Bisa nggak? Lagi di Madinah. Nah sekarang alhamdulillah libur, tapi insya Allah nanti tanggal 27 akhir tahun saya umroh lagi. Kemudian juga nanti di Januari 24. Lalu Februari tanggal 24 dan Ramadan awal itu insya Allah berangkat dan pulang dari haji, pulang dari Ramadan siap-siap untuk haji. Nah jadi datang Ismail Ibrahim ke satu tempat untuk menyembelih. Begitu sampai di tempat eksekusi, anaknya meminta kepada ayahnya, ayah sebelum kau sembelih tajamkan mata pisau agar aku tidak merasakan sakit yang sama. Ini menjadi sunnah ketika kita akan menyembelih hewan harus ditajamkan dulu pisau. Yang kedua, ayah tutuplah mataku agar aku tidak melihat kesedihanmu. Yang ketiga, ayah lepaskanlah bajuku agar tidak mengotori, agar darah tidak keluar, tidak mengotori pakaian. Ya mungkin apabila ibu melihatku akan bersedih. Ya, maka ketika Nabi Ibrahim sudah pasrah, ya, untuk melaksanakan, ikhlas melaksanakan perintah Allah, maka Allah mengganti Nabi Allah Ismail menjadi seekor kambing. Kalau saja yang disembelih Nabi Ismail, nanti bapak kalau punya anak wajib menyembelih anaknya. Ya, makanya kita disuruh menyembelih seekor kambing, ya, pada hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Ya. Nah, itu Nabi Ibrahim mendapat gelar sebagai Khalilullah karena dia selalu mengedepankan perintah Allah di atas perintah. Sami'na wa ata'na. Enggak pakai menunda-nunda, enggak pakai pikir-pikir lagi. Kalau kita kan ada perintah Allah, sami'na, sami'na wa pikir-pikir, nah, sami'na wa asaina, ada perintah Allah diabaikan, sami'na wa pikir, ada mikir dulu, ya, untung ruginya, ya. Tapi Ismail, kemudian Ibrahim tidak pernah berpikir-pikir. Ketika sudah datang perintah Allah, segera eksekusi. Sama ketika Nabi Allah Ibrahim mendapat perintah khitan, maka langsung tidak pakai menunggu nanti ada apa alat yang bisa memotong di dekatnya, langsung dipotong. Ada kampak yang dekat, langsung dipotong. Nggak pakai nunggu-nunggu lagi. Jadi kalau Bapak ingin mendapat, ya, kasih sayang Allah, rasa cinta Allah, maka lakukanlah perintah Allah itu di atas perintah yang lain. Ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan sesibuk apapun. Ini bisnis lagi besar. Ini yang dagang tamu lagi banyak-banyaknya pembeli. Ya, maka katakan, tutup. Mari Bu, Bapak, kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi tinggalkan. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka apapun perintah Allah itu
ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, maka kita penuhi sami'na wa ata'na. Enggak usah menunggu-nunggu. Ya. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim itu mendapat gelar sebagai Khalilullah karena Nabi Ibrahim tidak pernah merisaukan yang namanya rezeki. Nabi Allah Ibrahim tidak merisaukan yang namanya harta. Kenapa? Karena yang namanya rezeki, harta itu sudah jaminan Allah. Sudah tugas Allah yang merupakan hak kita. Ya, jadi kalau bukan rezeki kita, kita cari rezeki bagi pulang pagi lagi, kita nggak dapat tuh kalau memang bukan rezeki kita. Tapi kalau memang betul-betul rezeki kita, kita tidur di rumah aja tuh rezeki maranin. Ya, jadi nggak pernah risau. Ada kisah yang menarik antara guru dan murid, antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik punya murid yang namanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya guru yang namanya Imam Malik. Nah, dua orang ini berbeda pendapat tapi masih dalam kerukunan. Ya. Kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin mendapatkan rezeki harus diikhtiarkan. Harus ikhtiar baru kita dapat rezeki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia belum ada ikhtiar. Maka ikhtiar dulu untuk mendapatkan rezeki itu. Tapi kata Imam Malik, tawakal saja. Tawakal saja kepada Allah, biar Allah yang bekerja. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat di antara keduanya, tapi ternyata kedua-duanya benar. Suatu ketika Imam Syafi'i keluar dari rumahnya di pagi hari. Ini untuk membuktikan pendapatnya itu benar. Pergi keluar rumah, kemudian di satu tempat di ladang ada sedang panen, petani anggur sedang panen anggur. Akhirnya Imam Syafi'i membantu si petani anggur ini yang sedang panen. Selesai membantu panennya petani anggur ini, Imam Syafi'i mendapatkan upah berupa anggur. Ini Syafi'i, karena kamu telah membantu saya berikan anggur. Akhirnya betapa senangnya, dan dia akan membuktikan, inilah pendapatku yang benar, akan aku buktikan kepada Imam Malik. Ya. Kalau saya tidak keluar rumah, saya tidak akan mendapatkan anggur ini. Karena saya keluar rumah dan saya membantu ikhtiar ini, maka saya mendapatkan anggur ini. Maka bawa anggur, datanglah ke pondoknya Imam Malik. Imam Malik lagi ngajar, siang-siang berpikiran, ya Allah, siang-siang gini enak ya makan anggur. Akhirnya datang Imam Syafi'i membawa anggur, guru, aku akan buktikan bahwa pendapatku yang benar. Ya, dia bilang, tadi aku keluar rumah, aku bantu petani anggur, lalu aku selesai diberi ini, dapatlah aku, Pak. Kalau aku gak keluar rumah, aku tidak mendapatkan anggur ini. Kata Imam Malik, ya tadi aku juga pengen. Ya, siang-siang lagi ngajar, enak makan anggur. Tiba-tiba kau bawa buah anggur. Jadi dua pendapat ini benar. Ya. Nah itulah berbeda pendapat tapi tetap dalam kebersamaan. Jadi tidak pernah dirisaukan oleh Nabi Allah Ibrahim masalah rezeki. Kenapa? Karena rezeki sudah dijamin. Yang belum dijamin itu surga. Surga itu belum dijamin. Kita belum dijamin masuk surga. Itu harusnya yang kita risaukan. Masalah rezeki itu udah urusan Allah. Ya, dunia itu sementara. Sesenang-senangnya orang di dunia itu sementara. Ya. Ada batasnya. Kullu man 'alaiha fan. Ya. Semua di dunianya akan binasa. Jadi sesenang-senangnya orang, sebahagia-bahagianya manusia di dunia hanya sementara. Paling berapa tahun sih? Ya. Kata Nabi, umur ummati bainas sittin wasab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70. Pak Suharmadi berapa?
Wah, Masya Allah. Ya, jangan jauh-jauh dari musola itu. Ya. Jadi kata Habib, umur umat itu 60 sampai 70. Kalau lebih dari itu, Masya Allah, itu rezeki ini. Ya. Ya, ini kan muka-muka tua semua. Kalau ibu-ibu itu ya gadis zaman dulu. Zaman dulu gadis. Sekarang udah nenek. Ya. Nah, jadi Nabi Allah Ibrahim tidak pernah merisaukan masalah rezeki, harta, karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting, kata Nabi tadi, Allah katakan, kalau kita mau melaksanakan perintah Allah itu dengan baik, rezeki datang. Sholat contohnya. Sholat itu akan menjadikan kita kaya. Kalau kita sholat dengan sholat yang benar, rezeki akan datang. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kamu dalam perintah itu. Jadi sejak kecil anak-anak didik sholat. Ini bekal. Ya. Sholat ini adalah wasiat Nabi ketika Nabi akan meninggal dunia. Ternyata itu luar biasa. Nilai kandungannya sangat luar biasa masalah sholat. Kenapa sampai Nabi memesan, berwasiat ketika dia akhir hayatnya tentang sholat. Ummati as-sholah, as-sholah. Nah itu sholat luar biasa. Di antaranya tadi, sholat akan memberikan rezeki. Di situ dikatakan, nahnu narzukuka. Kami akan memberikan rezeki kepadamu. Itu kalau kita mau melaksanakan sholat. Ya, makanya ketika seorang pedagang lagi ramai-ramainya pembeli berkumandang azan, lalu dia tutup, itu dia paham betul. Dengan dia tutup, lalu dia lebih mengutamakan panggilan Allah, maka rezeki itu akan datang berlimpah. Beda ketika seorang pedagang, lalu banyak pembeli, aduh sayang nih lagi ramai-ramainya, udahlah sholat mah nomor 2. Yang penting nih pembeli kapan lagi banyak. Bukan bertambah maka akan binasa harta. Coba lihat orang yang selalu mabuk lagi sholat, bukan terus bertambah itu, tokonya makin maju. Ya. Karena Allah jamin itu. Ya, jadi sholat itu kesuksesan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari mendapatkan kesuksesan. Mari sholat, mari dapat kemenangan. Ya, mari sholat, mari kita mendapat keberuntungan. Ya, jadi kalau kita ingin ditambah rezeki, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekatkan diri itu takwa. Takwa itu apa? Ya, wa may yattaqillah yaj'alahu mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Ketika dia mendapatkan kesulitan, Allah kasih solusi yang terbaik. Ketika dia butuh rezeki, Allah kasih rezeki itu. Allah datangkan harta itu yang tidak disangka-sangka. Maka dijamin. Ya. Nah itu yang kedua di dalam hadis, yang akan mengantarkan pelakunya masuk ke dalam surga, yaitu orang yang suka memberi. Ya. Orang yang suka neraktir. Ya. Pak Suharmadi, kapan neraktir makan? Ya, nggak pelit, orangnya nggak pelit. Apalagi dia yakin bahwa ya dengan sedekah itu akan menjadikan dirinya memiliki simpanan ketika nanti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai nanti ya ada orang dalam Quran katakan ketika dia sudah diwafatkan minta dihidupkan kembali. Ya. Laula akhirtani, minta walaupun sesaat saja. Apa yang ia lakukan ketika dikasih kesempatan nanti hidup sebentar, dia fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ingin sedekah. Ya, bukan ingin haji, ya Allah, hidupkan laku dulu sebentar aja aku ingin haji. Kalau ingin haji kelamaan 40 hari. Tapi ketika dikasih kesempatan hidup sebentar, dia tidak mikirkan untuk yang macam-macam kecuali untuk sedekah.
Apalagi kalau sedekah habis subuh. Pulang Bapak keluar dari masjid ini sedekah. Di situ ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Malaikat yang pernah mendoakan, ya Allah, berikanlah keberkahan, tambahkan rezeki. Ketika yang satu tidak bersedekah, ya Allah, hambatlah rezekinya karena dia pelit, tidak mau bersedekah di pagi hari ini. Ya, jadi setiap pagi itu malaikat mendoakan bagi orang yang mau bersedekah. Ya, Masya Allah nih ibu bapak yang memberikan makanan itu luar biasa di pagi hari ini. Ya, kalau sekarang sama ayam sama telur, besok telur sama ayam. Nah, jadi yang ketiga adalah ya wasilul arham. Orang yang bersilaturahim. Orang yang menyambungkan silaturahim. Ya, la tadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Makanya hadirnya kita ini yang pertama dalam rangka silaturahim, menjalin hubungan kita, ya, ukhuwah Islamiyah. Ya. Yang kedua karena kita ingin mengkaji, ya, menghadiri majelis ilmu, ya, tempat yang paling mulia, ya, yang ada di dunia ini adalah rumah Allah yang dijadikan sebagai kajian ilmu. Nah, jadi silaturahim ini akan mengantarkan pelakunya masuk surga dengan selamat. Di antara manfaat silaturahim, Allah akan berikan ya keberkahan umurnya dan Allah akan berikan dia rezeki. Orang yang silaturahim ini akan dipanjangkan umurnya. Lah kok umur dipanjangkan? Padahal umur sudah ditetapkan oleh Allah. Maksudnya adalah keberkahannya bertambah. Kata Nabi, khairun nas man tala umru wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia adalah ketika dia diberi umur panjang dan banyak kebaikannya. Wasarrun nas man tala umru wa sa'a amal. Dan sejelek-jelek manusia ketika diberi umur panjang banyak juga dosanya, banyak juga kemaksiatan. Ya, jadi dengan hadir kita di dalam silaturahim ini akan menambah keberkahan. Umur yang berkah itu adalah umur yang setiap hari ditambah pengetahuan. Umur yang berkah itu yang selalu ditambah kebaikannya. Ya, jadi dengan silaturahim kita akan bertambah keberkahan umur kita. Dan kita akan mendapatkan rezeki. Nah, alhamdulillah dengan silaturahim ini habis pengajian dapat tuh makan. Kalau kita nggak kesini, nggak silaturahim, nggak dapat tuh makanan. Beda, ya. Yang kedua, makannya bersama. Itulah keberkahan yang luar biasa. Jadi kalau kita ingin ya masuk surga, amalan yang keempat adalah yang ketiga yaitu wasilul arham. Hendaklah kita menjalin silaturahim ya di antara saudara-saudara kita dengan baik, ya. Jangan pernah kita memutuskan silaturahim karena Nabi tadi mengatakan la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Yang terakhir, orang masuk surga dengan selamat, ya. Yang terakhir adalah sholat malam atau sholat lail, ya, sholat tahajud lah, ya. Tidur dulu. Sholat tahajud itu tidur dulu. Kalau sholat malam tidak, ya, harus tidur dulu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Jadi sholat tahajud, bangun di sepertiga malam terakhir. Jadi yang keempat adalah orang yang melakukan sholat tahajud ketika orang lain sedang terlelap tidur. Maka dia akan masuk surga dengan selamat. Nah, sholat ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Kalau dulu sebelum ada perintah sholat 5 waktu, sholat tahajud ini adalah wajib.
Tapi begitu ada perintah ya salat pada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW di Sidratil Muntaha, langsung Allah menyampaikan perintah salat itu, maka salat tahajud qiyamul lail yang tadinya itu adalah wajib menjadi sunnah. Ya, setelah perintah ini barang siapa yang mau silahkan, yang tidak mau juga tidak mau. Tapi afdhalus shalah ba'da salatil fardiyah salatul lail. Jadi sebaik-baik salat setelah salat fardiyah ya salat malam, salat tahajud ini. Nah, di sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia menyapa kita. Kata Allah, barang siapa yang meminta akan aku beri. Barang siapa yang berdoa, doanya akan aku ijabah. Barang siapa yang beristighfar, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Jadi luar biasa nih, kalau kita bangun tahajud, ya, apa yang menjadi hajat keinginan kita, kata Allah, silahkan, akan aku ijabah. Minta apa, akan aku beri. Ya, berdoa akan aku ijabah. Istighfar akan aku ampuni. Jadi luar biasa nih waktu ini. Ya, maka kemuliaan seorang muslim itu ada pada tahajudnya. Jadi kalau orang yang biasa tahajud pagi hari, ya dia katakanlah satu hari saja dia tidak bertahajud, kayaknya hari ini nggak sempurna. Kenapa? Saya tidak bertahajud malam. Itu ada perasaan menyesal. Kalau sudah terbiasa tidak tahajud. Nah, Nabi tidak pernah tinggalkan ini, baik sholat dalam keadaan safar ataupun mukim. Kalau dalam mukim kan Nabi tidak melaksanakan qobliyah ba'diyah, kecuali sholat subuh. Ya, sholat subuh itu qobliyahnya tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ya, karena nilainya luar biasa. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini bila dibandingkan dunia dan isinya masih hebat sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sholat tahajud nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ya, jadi baik safar ataupun mukim selalu bertahajud. Nah kalau di Mekah, di Madinah biasanya azannya 2 kali. Azan pertama itu buat bangunin sholat tahajud. Ya. Kemudian azan kedua baru waktu subuh. Bedanya ini masuk subuh atau tidak lihat ketika muazzinnya, ya. Kalau azan pertama itu tidak ada as-shalatu khairum minan naum. Jadi buat Bapak Ibu yang mau berumrah berhaji nanti lihat di sana itu. Ada orang yang lupa itu, baru azan subuh langsung sholat. Nungguin lama setengah jam kok azan lagi. Ya, 1 jam tuh bedanya. Lah kok subuh lagi? Dia nunggu pikir komatnya lama amat, begitu dengar azan lagi. Padahal itu azan pertama. 1 jam sebelum masuk azan subuh itu azan pertama. Dan itu tidak ada as-shalatu khairum minan naum. Kalau tidak ada as-shalatu khairum minan naum itu membangunkan orang untuk sholat. Azan kedua itu pas masuk subuh, maka ada tambahan as-shalatu khairum minan naum. Ya. Ini kalau kita beda, di sana naumnya pendek. As-shalatu khairum minan naum. Itu di masjid-masjid yang dekat Masjidil Haram. Ya. Kalau di Masjidil Haram itu kadang ya azannya kan 2 kalau untuk Jumatan, tapi masjid-masjid sekitar azannya 1. Jadi kalau kita naum yang panjang, as-shalatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Ya, tidur lebih baik daripada sholat. Ya, udah dipanggil begitu masih tidur aja pulas. Ya, nah jadi kalau sudah as-shalatu khairum minan naum, maka itu sudah masuk azan subuh. Ya. Nah jadi sholat lail, ya, sholat malam ini adalah kemuliaannya seorang muslim. Jadi ibu kalau rajin tahajud itu akan muncul, akan keluar inner beauty-nya.
Orang wanita yang rajin tahajud, ya walaupun dia hitam, ya hitam manis karena rajin tahajud, itu ada auranya, berterpancar ya sinar tahajudnya. Ya, jadi pasangan suami istri kalau senang tahajud, maka akan terpancar cahaya ya di antara keduanya. Ya. Nah, jadi bertahajud ini merupakan sholat yang tadinya wajib, kemudian setelah ada perintah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka menjadi sunnah. Ya, jadi dibiasakan. Kalau yang belum terbiasa, memang berat. Orang lagi asik-asik tidur. Walaupun sudah dibuat alarm, ya, alarm berbunyi jam 3, kring, bangun, matiin. Bangun lagi, kring, kencing. Masuk kamar mandi, coba kencing. Masuk lagi, tempat tidur. Ya, masih berbunyi juga alarm. Akhirnya, orang saya pengen tahajud, akhirnya habis kencing, dia berwudu. Sampai di kamar, itu godaan lagi. Ya, ambil sejadah, apa tidur. Ambil sejadah atau tidur. Akhirnya diambil sejadah, buat selimut. Jadi itu berat tuh kalau belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, ya Allah, nikmat banget tuh. Ya, dengan sendirinya alarm jam 2 udah terbangun. Enggak pakai alarm juga jam 2 udah bangun tuh. Ya, kita tahajud. Ya, itu kalau sudah terbiasa. Nah, makanya bagaimana kita bisa istiqomah di dalam ketaatan, maka ada beberapa syarat kalau kita ingin istiqomah. Yang pertama adalah kata Hasan al-Banna, al-fahmu. Pahami setiap ibadah yang kita lakukan, kita akan istiqomah. Contoh tadi, keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kalau kita paham berjamaah di masjid, maka kita akan istiqomah melaksanakan jamaah. Ya, kita pahami la sholata ilal jamaah, la jamaah illa fil masjid. Tidak ada sholat kecuali jamaah, tidak ada jamaah kecuali di masjid. Ya, ketika Nabi mengatakan, aku akan bakar rumah orang yang dekat masjid manakala azan dikumandangkan tidak segera datang ke masjid, maka ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim bahwa Rasul tidak pernah akan membakar rumah orang yang melakukan dosa-dosa kecil, berarti meninggalkan berjamaah di masjid adalah dosa besar. Nah, karena dia paham itu, maka dia akan istiqomah. Oh sayang, kalau saya nggak ke masjid, saya sudah melakukan dosa besar. Oh sayang, kalau saya nggak ke masjid, ya tadi. Jadi paham. Kalau kita paham, kita akan istiqomah. Sama, ketika Bapak Ibu paham tentang keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sekalipun Ibu bangun kesiangan, Ibu akan lakukan sholat qobliyah subuh dulu, baru sholat subuhnya. Walaupun itu bangunnya jam 8 siang, jam 8 pagi. Belum sholat subuh, qobliyah dulu. Atau sampai ke masjid sudah masuk sholat subuh. Boleh mengerjakan sholat qobliyah ba'da subuh. Padahal kan jelas-jelas la sholata ba'da subuh, la sholata ba'dal asar. Tidak ada sholat setelah subuh, tidak ada sholat setelah asar. Kenapa boleh? Karena Nabi pernah mencontohkan itu. Pernah Nabi melakukan itu karena lupa. Saking keutamaan itu. Jadi kalau kita paham akan keutamaan ibadah itu, kita akan bisa istiqomah untuk melakukan. Yang kedua, kita akan istiqomah kalau tadi sudah paham. Yang kedua, kalau kita menghadirkan setiap ibadah yang kita lakukan itu ada rasa cinta. Cinta. Cinta inilah yang akan merubah. Sesuatu yang jauh akan terasa dekat. Yang berat akan terasa ringan kalau ada rasa cinta. Ya, ini Pak Surawandi rumahnya jauh di sana, di Prima. Prima ya? Duta? Oh, Prima. Ya. Tapi karena ada rasa cinta untuk hadir ke masjid ini, yang jauh akan terasa dekat. Yang capek akan terasa ya, ringan, yang berat akan terasa ringan. Tapi kalau nggak ada rasa cinta, rumah di sebelah masjid kayaknya jauh banget. Ya, kalau tidak ada rasa cinta. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah khususnya
melaksanakan 4 amalan yang akan mengantarkan kita ini masuk surga dengan selamat. Saya rasa itu saja, kalau ada yang ingin tanyakan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah sampaikan tadi korelasinya dengan ayat 5142 itu. Apa tuh? Ayat 5142. Ayo baca. Kamu berharap masuk surga padahal belum nyata bagi Allah jihad dan belum nyata bagi Allah sabar. Iya. Jadi sabar, jihad, ya itu bagian juga banyak. Artinya amalan-amalan yang untuk menyebabkan pelaku masuk surga itu bukan hanya yang 4 tadi, banyak sekali. Ya, contohnya tadi surga Firdaus itu kan ada beberapa. Ya, orang yang melaksanakan amanah, orang yang melaksanakan sholat, yang menjaga sholatnya, orang yang menjaga kemaluannya, orang yang membayar zakat, orang yang khusyuk, itu juga banyak amalan-amalan yang mengantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Termasuk tadi ya tentang sabar. Ya, sabar itu ibarat 2 mata uang. Ya. Jadi al-iman itu nisfan. Jadi nisfu fis sabar dan syukur itu juga bagian. Separuh ada di sabar, separuh ada di syukur. Sama, jadi bukan hanya 4 tapi banyak ya amalan-amalan yang mengantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Itu yang saya kutip hadis yang tadi saya sampaikan. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini, jika kita mau menyampaikan salam kepada saudara kita, dikatakan bahwa kalau kita menyampaikan salam itu hukumnya sunnah, tidak hukumnya wajib. Nah, untuk yang tidak menjawab salamnya ada sanksi real dosa. Kalau kita ada dosa, berarti kita menyampaikan salam memberikan dosa juga kepada orang yang tidak menjawab. Ya, kalau mengucapkan salam sunnah maka menjawabnya wajib. Lalu kalau kita tidak menjawab berdosakah? Ya berdosa. Ya sama saja kita tidak ingin mendapatkan keselamatan, mendapatkan keberkahan dan kasih sayangan. Tapi ada juga yang apabila sekelompok itu sudah menjawab maka sudah selesai juga. Ya. Sudah tidak mengapa. Sama seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Kalau sebagian sudah melaksanakan, maka sudah gugur yang lainnya. Gitu. Ya. Tapi yang terbaik ketika ada ucapan salam, maka jawablah yang lebih baik. Duha atau yang semisalnya. Ya. Jadi itu dalilnya surat An-Nisa ayat 84. Ya. Ya, silakan Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Iya, kalau hadisnya berkenaan dengan masjid. Ya. Hadisnya berkenaan dengan masjid kalau sholat suruh. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana seorang wanita yang sholat ya yang terbaik, yang wajib adalah di rumahnya. Kalau bapak-bapak yang wajib adalah di masjid. Tapi ketika ibu-ibu mau ke masjid, jangan dilarang. Artinya silahkan, apalagi di masjidnya ada kajian-kajian subuh. Ya. Nah, jadi
sebetulnya hadisnya dikaitkan dengan masjid. Ya, masalah sholat syuruk ini. Nah, sholat syuruk itu kalau di rumah ada masjid khusus, tempat itikaf khusus, ya ketika ibu sholat tidak bergerak, ya tidak melakukan aktivitas kecuali itu, nah itu juga ada yang membolehkan mendapat itu. Ya, tapi sesungguhnya itu berkenaan dengan masjid. Jadi ini ketika Nabi berada di Madinah, ini orang Madinah ini sedikit protes. Komplain kepada Nabi akan keutamaan orang-orang Mekah. Kata orang Madinah, ya Rasulullah enak jadi orang Mekah. Di sana ada Baitullah. Sehingga mereka bisa tawaf, bisa umroh. Bagaimana kami yang berada di Madinah ini? Maka Nabi bersabda, man tatahhara fi baiti summa ata masjid Quba summa sholli rakaatain kanat lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang dari rumahnya berwudu lalu dia pergi ke masjid Quba lalu dia sholat 2 rakaat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala umroh. Akhirnya orang-orang Madinah senang, gembira, ya alhamdulillah kita juga orang Madinah bisa mendapatkan pahala umroh dengan pergi ke Quba. Itu kaitannya dengan masjid. Ya, nah sama ya, orang Bekasi harusnya protes juga. Ya, kalau masih ada Rasulullah, ya Rasulullah enak jadi orang Mekah, enak jadi orang Madinah. Bagaimana kami orang Bekasi? Karena memang mengatakan man sholat ghadata fi jama'atin summa yazkurullah hatta tatlu asam summa sholli rakaatain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Ini lebih dahsyat lagi nih. Ya, bukan hanya umrah, tapi barang siapa yang keluar rumahnya pergi sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia tidak meninggalkan setelah itu, lalu dia berzikir hatta tatlu asam sampai matahari terbit. Dan kita nggak boleh ketika matahari terbit kita sholat. Kita tunggu, kalau di Mekah itu rata-rata 15 menit. Ya, kalau di sini kadang 10-15 menit. Baru kita sholat 2 rakaat, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Sampai 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh kalau gitu Ustaz, nggak usah pergi haji aja lah kita. Ya tidak juga. Haji itu kewajiban. Kalau ini mendapatkan pahalanya, tidak menggugurkan kewajiban kita untuk pergi melaksanakan ibadah haji kata suci. Gitu Bu. Ya. Nah, jadi kalau mau pas ngikutin, ibu ke masjid aja. Nah, kecuali di rumah punya disamakan dengan itikaf. Bagaimana ibu-ibu pengen mendapatkan pahala itikaf kalau dia di rumah? Ya, ini rumahnya udah rumahnya sempit, baru ada musola. Ke masjid aja Bu, dekat rumah mah. Ya, yang penting bapaknya juga ikut ke masjid, sama-sama ajak bapaknya, ibunya. Ya, silakan. Ada lagi ibu-ibu? Ya, enggak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh. Apakah itu ada keberkahan? Iya. Jadi tidak ada kewajiban kita untuk tadi kan khamsun tajibulil muslim. Ya. Yang dikatakan Nabi sebarluaskan salam itu mengucap salam kepada yang sesama seakidah. Ya, tidak ada doa kepada orang yang di luar akidah. Maka Nabi mengatakan, bahkan dijelaskan la tubda'u yahud wa nasara bisalam. Jangan kita mulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasara. Jadi nggak boleh ya, karena itu juga bagian dari akidah kita
doa itu tidak akan nyambung kepada orang yang berlainan akidah. Maka sudah, buat kita saudara kita saja. Assalamualaikum. Atau kalaupun mau, ya selamat pagi saja. Sudah begitu. Ya, selamat saja. Ya, seperti tadi Nabi mengatakan ketika ada jawaban, ada ucapan salam, Nabi mengatakan waalaikum saja tanpa mengucapkan waalaikumsalam. Ya, jadi jangan kita memulai ucapan salam kepada orang yang lain akidah. Tapi bagaimana ketika dia mengucapkan salam kepada kita, jawab waalaikum saja. Gitu. Memulainya kita tidak boleh. Kalau Nabi ya itu mengucapkan salam kepada orang yang lain akidah ketika mengirim surat itu wamanit kabal huda bagi orang yang mengikuti hidayah Allah. Ya, jadi mengucapkan salam itu bagi orang yang mengikuti hidayah Allah. Ya, jadi ucapan salam bagi kalau mereka mau masuk mendapat hidayah maka itu bagian dari salam Nabi. Jadi kalau buat kita ada seorang pejabat ya mungkin pejabat dia harus menaungi semua ya agama-agama yang ada ya, tapi sesungguhnya cukup assalamualaikum saja buat kita atau selamat pagi, nggak ada om siastu gitu, nama budaya kita nggak tahu maknanya apa. Jangan sampai kita mengucapkan itu jatuh kepada kesyirikan ya. Ini kan ada itunya Gus Dur dulu, kalau Tuhannya orang Islam jauh mesti dipanggil. Kalau orang ini dekat om, manggilnya om. Ya, ada bapak gitu. Ya gitu ya. Jadi tidak boleh kita memulai salam kepada orang selain Islam. Ya. Lagi terakhir. Lanjut kita suruh. Salam itu ada salam dan jabat tangan. Ini waktu kapan yang pas ada sholat terus jabat tangan. Ada yang kalau jabat tangan dua ada salamnya nggak ada yang mana yang pertama? Iya. Ada tempat-tempatnya. Ketika kita ya masuk masjid, silakan kita ketemu ucapkan salam, lalu kita salaman. Tapi tidak ada kewajiban setelah sholat lalu kita ucapkan salam, kemudian kita bersalam-salaman, tidak ada. Ketika selesai sholat, justrunya apa? Istighfar. Ya, ketika assalamualaikum warahmatullah, apa yang pertama diucapkan? Istighfar, bukan alhamdulillah. Kadang kita dengar dari imam, assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Padahal kata Nabi, ketika selesai sholat, perintahnya adalah istighfar. Kenapa? Dengan istighfar ini mungkin akan menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam sholat. Ketika kita sholat ada ketidakhusyuan, maka kita sempurnakan dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya, sampai 3 kali. Nah, jadi orang yang berjabat tangan, dosa-dosanya akan berguguran sampai dia melepaskan jabatan itu. Makanya kalau lagi salaman lamaan Pak, biar dosanya banyak digugurkan. Ya, kalau orang Arab bahkan cipika-cipiki, laki sama laki. Ya, rangkulan cipika-cipiki itu lama sampai bulak-balik. Kenapa? Karena dia tahu betul, makin lama dia berangkulan makin banyak dosa-dosa digugurkan. Ya, itu luar biasa ajaran Islam. Baik, cukup saya rasa itu ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa melaksanakan amalan-amalan ini dan kita bisa istiqomah di dalam melakukannya sehingga semuanya kita bisa masuk surga dengan selamat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.